Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Good morning, students. Good morning, Pak. How are you this morning? I'm fine too, thank you. So, today we are going to continue our previous lesson, but before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, I would like to take the attendance list first. Saya akan ngambil absen dulu. Baik, sekarang udah tanggal 20 Agustus ya. Jadi saya ambil absen dulu. Alia Nabila, Aprilia, Arini, Ashifa, Bian Shifa, Khairunisa, Dwi, Fadila, Fahma, Vanessa, Hasni, Iftitah, Intan, Laila, Lulu, Miftahur Rahma, Nabila, Nadia, Najwa, Nikla, Nora, Nurul, Koisa, Rojwa, Takia, Wulan, Zafira. Baik, kita sudah selesai mengabsen. Sekarang mari kita lihat dulu. Anda sudah punya bukunya masing-masing ya sekarang? Jadi hari ini kita mau masuk ke pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Kita masuk ke KD 31 lagi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang basic, mengingatkan kembali tentang basic. Jadi supaya pembahasan berikut ini lebih mudah ya. Baik. Jadi kira-kira ini sekarang lagi ngetren nonton film online ya. Kira-kira film apa sekarang yang lagi hits nih? Apa? Jadi menurut Anda apa kira-kira film yang bagus untuk Bapak tonton dalam akhir pekan ini? Karena kita hari ini hari Sabtu ya. Apa namanya? Melur untuk Firdaus. Melur itu apa itu? Oh, nama orang. Bukan jenis tanaman ya? Oh, itu. Jadi bagus memang filmnya. Bagus banget ya. Jadi kalau film kayak gitu tuh berarti cocoknya untuk seumuran Bapak atau bagaimana nih? Seumuran Bapak. Random ya? Atau semua umur ya? Semua usia ya? Oke, semua usia. Oh, suami istri. Oh, berarti cocok ya? Cocok. Oke. Bagus sekali. Nah, barusan tadi Bapak tanya gitu ya, kira-kira menurut Anda film apa yang bagus? Kira-kira alasan Bapak kenapa bertanya demikian? Karena pelajaran hari ini kita masuk ke KD yang pertama, yaitu KD 31 ya. KD 31 yaitu bicara soal expressing ya. Expressing atau expression of suggestion and offers. Ya. Kita akan bicara tentang istilahnya ekspresi memberikan saran dan tawaran. Nah, kira-kira apa yang mau kita pelajari tentang expression, suggestion, and offers ini?
kita tulis di sini suggestions and offers. Perlu Ananda pahami juga, sebenarnya kalau kita bicara teks dalam bahasa Inggris itu bicara soal teks tulis yang kayak kita lihat kayak naratif, deskriptif atau teks yang lain ya. Artinya atau di berkomunikasi masuk dalam bentuk tertata. Pembelajaran suggestion and offers ini kita akan memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu purpose ya. Purpose of the text atau yang kita sebut dengan tujuan teks, kenapa manusia ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dia punya structure of the text. Ya. Struktur dari teks. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang language features ya. Fitur bahasanya. Apa saja fitur-fitur bahasa ini sesuai dengan KD-nya yaitu KD 3. Jadi tantangan tentu saja juga ada KD 41 ya. Nanti ada 41 bawahannya yaitu mengamati dengan expression of suggestion and offers. Jadi ada KD 31-nya. KD 41. Jadi karena dia selalu beriring ya. Kalau KD 3 berarti dia lebih ke pengetahuan, KD 4-nya berarti lebih ke keterampilan. Nah, apa yang mau manfaat dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti setelah belajar ini Anda dapat menguasai terkait tentang expression of suggestion and offers, tujuan, strukturnya, dan fitur bahasanya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pemanfaatannya di dunia nyata, biasanya kita menggunakan ini, kita kaitkan dengan tes ya. Kalau untuk SBMPTN memang tidak ada materi ini. Karena untuk SBMPTN terakhir pakai dialog itu 2014. Itu masih pakai. Kemudian sudah lebih ke reading saja sama grammar. Untuk ini lebih ke TOEFL ya. Jadi materi TOEFL bagi Ananda yang nanti barangkali ingin berkuliah di luar negeri atau ingin masuk perguruan tinggi, nanti kemudian ada tes TOEFL. TOEFL itu adalah Testing of English as a Foreign Language. Itu ada listening sekitar 50 soal. Sehingga nanti yang cukup banyak digunakan dalam TOEFL adalah giving suggestion. Jadi expression suggestion dan offers ini banyak. Nah, baik. Untuk yang pertama ini Ananda boleh lihat di halaman 5. Itu ada beberapa gambar ya. Nah, nanti di gambar ini akan diiringi dengan beberapa dialog. Kemudian kita simak bersama sesuai dengan perintahnya di situ ya. Kita lihat di situ. Listen carefully. Ya, listen to the dialogues. Ya. Listen to the dialogue. Which picture best describe the dialogues. Jadi Anda diminta, ini ada pembicaraan nantinya. Anda akan mendengarkan beberapa dialog, ada 4 dialog. Dan kira-kira nanti orang-orang ini sedang membicarakan apa. Ini basic ya. Kalau yang model seperti ini, kalau dikaitkan di bahasa Inggris, ini hampir sama kayak tes TOEIC namanya. Jadi di bahasa Inggris itu ada 2 tes. Yang pertama TOEFL itu biasanya untuk beasiswa. Usually we going to use it as maybe it's basic test for entering a scholarship maybe. Kalau masuk beasiswa juga pakai TOEFL. Tapi kalau misalnya untuk TOEIC itu Testing of English as International Communication biasanya dikaitkan dengan dunia kerja. Misal teman-teman yang ada di SMK seperti pariwisata jurusannya perhotelan, tata boga, itu biasanya lebih ke TOEIC dia, Testing of English as International Communication. Jadi tujuannya untuk dunia kerja. Nah, biasanya Anda akan mendengarkan beberapa dialog, kemudian kira-kira gambar yang berkaitan dengan dialog yang mana. Jadi ini hampir sama kayak basic TOEIC. Jadi enjoying aja. Learning,
itu pasti nggak enak, tapi let's start to enjoy it. Jadi dinikmati saja lah. Oke, baik. Kita simak dulu listeningnya ya. Mudah-mudahan kedengaran. Number 1. Listen to the following dialogues. Decide which pictures best describe the dialogues. Dialogue 1. Dad, the iPod I bought yesterday isn't working. What do you think I should do about it? Why don't you try taking it back to the store? Well, I was thinking of that, but do you think you could have a look at it first? Okay, but not now. Maybe later. Dialogue 2. What should we do to prevent floods in our surroundings? I think citizens should be warned about garbage again and again. Yes, I agree with you. The government should campaign for a more healthy lifestyle. Dialogue 3. Mrs. Adams, what do you think I should do about my English class? Should I drop it or continue with it? If I were you, I'd talk with your instructor. Try talking with her about the problem and see what she suggests. Okay, thank you, ma'am. Dialogue 4. Daniel, are you busy? I really need some advice. I'm listening. What's wrong? My friend always asks to copy my homework. I want to tell her to do her own assignments, but I'm afraid she will be angry with me. I think you shouldn't give your homework to your friend to copy. Why don't you help her do the assignments until she can do them on her own? Would you like if I repeat it again? Do you want me to repeat the conversation again? Okay, nice. Number 1. Listen to the following dialogues. Decide which pictures best describe the dialogues. Dialogue 1. Dad, the iPod I bought yesterday isn't working. What do you think I should do about it? Why don't you try taking it back to the store? Well, I was thinking of that, but do you think you could have a look at it first? Okay, but not now. Maybe later. Dialogue 2. What should we do to prevent floods in our surroundings? I think citizens should be warned about garbage again and again. Yes, I agree with you. The government should campaign for a more healthy lifestyle. Dialogue 3. Mrs. Adams, what do you think I should do about my English class? Should I drop it or continue with it? If I were you, I'd talk with your instructor. Try talking with her about the problem and see what she suggests. Okay, thank you, ma'am.
copy my homework. I want to tell her to do her own assignments, but I'm afraid she will be angry with me. I think you shouldn't give your homework to your friend to copy. Why don't you help her do the assignments until she can do them on her own? Shall I repeat that again? Once more. Mau diulang satu kali lagi. Udah dapat gambarnya? Did you get the picture? Do you know what picture the dialogue talks about? Did you get all the picture? No? Shall we start with the first dialogue? Which picture is the dialogue one? Which picture? A, B, C, or D? A. Is it A? Yes. What does she talks about? iPod. Is it iPod? The A is iPod. She talked about iPod. Okay, iPod. Do you know iPod? Do you have one? Punya iPod nggak? Nggak. Tapi tahu ya? Tahu. Yang biasanya kayak MP3 player gitu ya? Oke, tapi kayaknya fungsinya nggak hanya MP3 player aja. Oke, gambar B-nya apa itu? Pernah lihat nggak? Kalau nggak pernah lihat, itu di depan juga ada saudaranya, tapi yang lebih modern. More modern, different feature ya. Kalau ini ada DVD playernya, ada playernya. Itu yang petak pakai pita di dalamnya ya. Oke. Sudah sangat jarang sekali didengarkan ya. Oke. Apa lagi ya? Fiturnya. Jadi ini kalau istilahnya cassette player ya. Kalau C, picture C, itu namanya tape recorder. Ya, tape recorder karena dia gunanya untuk merekam. Kalau wartawan zaman dulu menggunakan itu. Terakhir itu computer, atau kebetulan di sini diwakili oleh computer monitor ya. Oke. Next. Jadi gambar yang sedang dibicarakan adalah gambar E. How about the dialogue 2? Dialogue 2. What are they talking about? What are they talking about? Kira-kira mereka bicara apa? Bicara apa dia kira-kira? Coba kita dengarkan lagi lah. Ini ragu-ragu ya. Number 1. Kita mulai dari pertama dulu ya. Dengerin dulu. Listen to the following dialogues. Decide which pictures best describe the dialogues. Dialogue 1. Dad, the iPod I bought yesterday isn't working. Dad, the iPod I just bought isn't working. Katanya, iPod yang saya bawa tidak bekerja dengan baik ya. Tidak bekerja ya, berfungsi. What do you think I should do about it? What do you think I should do? What do you think I should do about it? Why don't you try taking it back to the store? Why don't you try taking it back to the store? Disuruh ngapain tuh? Taking it back. Bawa lagi ke
tokonya katanya. Well, I was thinking of that. Well, I was thinking of that, berartinya ya, saya juga sedang memikirkan hal tersebut. Tapi dia gunakan past continuous ya, berarti sebelumnya ada berpikir itu. But do you think you could have a look at it first? Nah, but do you think you can have look at it? Ya, bisa nggak dilihat dulu ya? Dilihat dulu sama ayahnya. Okay, but not now. Maybe Baik, bukan sekarang, barangkali nanti, maybe later katanya. later. Oke. Dialogue 2. Dialog 2. What should we do to prevent floods in our surroundings? What should we do to prevent floods on our surrounding? Kira-kira. Floods itu apa tuh? Floods? Dia ada? Kalau dia bicara floods, berarti tulisannya seperti ini ya. Floods. Apa tuh kira-kira floods? Floods. Ada yang tahu? Floods? Banjir. To prevent katanya. To prevent floods. Prevent itu artinya mencegah. Mencegah apa? Banjir. Banjir, oke. Ini ada biasanya kalau kita bicara soal bencana ya. Sebenarnya ini jadinya KD semester besok ya. Explanation text, tapi nggak apa-apa. Kita tambah vocabulary-nya di sini juga. Ada prevent, ada overcome. Ada prevent, ada overcome. Ya, overcome itu artinya mencegah. Oke. Baik. Baik. Nah, kita coba untuk menambah vocabulary kita terkait tentang ini ada bencana alam ya. Biasanya kita ada istilah overcome sama prevent. Kalau overcome ini berarti pas bencananya datang baru kita hadapi, overcome, menghadapinya. Kalau overcome diterjemahkan menghadapi, kalau prevent itu mencegah. Kemudian kita perhatikan gambar-gambarnya dulu. Itu ada 4 gambar. Gambar yang kedua. Gambar kedua itu disebut dengan gambar kedua. Gambar yang pertama di dialog kedua ya. Itu landslide ya, atau kita sebut dengan longsor. Jadi ini yang landslide namanya. Landslide. Kemudian kalau gambar yang kedua itu ada salju ya. Ini kayaknya longsor juga ya, tapi ice ya. Ini ada istilahnya ya. Glacier ya. Longsoran es atau glaciers ya, kalau nggak salah glacier. Kalau yang satu lagi namanya geyser. Geyser beda lagi. Kalau geyser itu lebih istilahnya kayak batuan panas ya dimasuki. Kalau di Amerika ada namanya Yellowstone National Park di Amerika. Barangkali sudah pernah nonton di kartun gitu ya, kayak Tom and Jerry barangkali atau Looney Tunes. Yang air tiba-tiba meledak panas gitu. Nah, itu namanya geyser, beda lagi ya. Ini glacier ya. Glacier. Kemudian baru yang gambar yang C itu baru flood ya. Flood yang tadi. Oke. Jadi dialog 2 bicara soal glacier ya. Berarti C ya. Oke, gambar glacier. Apa namanya? Flood ya. Kemudian kalau yang D earthquake. Nice. Betul sekali, earthquake, gempa bumi, iya. Baik, kita play lagi dialognya sampai selesai. Kira-kira dia bicara apa lagi? I think citizens should be warned about garbage again and again. Nah, katanya I think the citizens should be warned about garbage. Garbage tahu? Sampah, tulisannya garbage ya, garbage bacanya. Kemudian Yes, I agree with you. The Yes. government should
campaign for a more healthy lifestyle. Tuh, katanya harusnya pemerintah melakukan kampanye tentang hidup lebih sehat. Iya. Lebih sehat katanya, healthy ya. Kalau dibilang hidup bersih bisa juga kali ya. Translasi yang sesuai dengan istilah yang digunakan ya. Jadi kita lanjutkan. Berikutnya, Dialogue 3. dialog 3. Mrs. Adams, what do you think I should do about my English class? Mrs. Adam, what do you think I should do about the English class? English class, ya. Kemungkinan gambarnya di. Kalau yang E apa itu? In the laboratorium ya. In the lab. Oke. Kalau B, music ya, lebih ke music. It is more like music class maybe. Kalau C, swimming class ya, swimming class. Baru D yang kelihatannya kegiatan belajar di dalam kelas. We assume English class. Ya, dia bilang apa lagi? Should I drop it or continue with it? Should I drop it? Drop it. Drop it yang dimaksud bukan dijatuhkan ya. Bukan dijatuhkan. Tapi lebih ke dihentikan. Sama dengan quit. Jadi ada istilah ya. Ini bahasa informal ya. Kemudian If I were you, I'd talk with your instructor. if I were you, I would talk to the instructor. Kalau saya jadi Anda, saya akan berbicara dengan instrukturnya. Try talking with her about the problem and see what she suggests. Try to talk to her about the problem and see what she suggests. Jadi katanya dicobakan bicarakan dengan si instruktur. Kira-kira kita lihat apa yang disarankannya ya. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Oke, yang dialog 3 ya. Sekarang kita dialog 4. Daniel, are you busy? I really need. Nah, saya Listening. sedang mendengarkan. I'm listening. What's wrong? Masalahnya ya. Copy my homework. Nah, intinya nyontek. Nyontek apa? Homework. PR. I want to tell her to do her own assignments, but I want to tell her to do her own assignment. Saya ingin beritahu dia supaya dia I'm afraid she will be angry with me. I'm afraid she will be angry with me. Saya takut dia akan marah. Emang gitu ya kalau orang nyontek ya? Iya. I think you shouldn't give your homework to your friend to copy. Saya pikir kamu seharusnya tidak membiarkan temanmu menyontek PR-mu. Why don't you help her do the assignments until she can do them on her own? Membantu untuk mengerjakan tugas sendiri sampai dia bisa mengerjakannya sendiri. Sampai itu aja. Ya. Kira-kira gambarnya yang mana? B ya. Nice. Oke, kita turn ini berbunyi juga. Berarti dialognya yang dialog 3 tadi? Oke, dialog 3 B ya. Kemudian dialog 4 B lagi. Oh, yang satu D. D for Delta, kemudian yang 4 B.
Oke, ya. Ada 2 orang tuh ya. Gurunya di depan, oh bertiga. Gurunya di depan, yang 2 orang lagi ujian, dia nyontek ya. Representatif sekali ya. Baik. Jadi kita sudah melihat sebuah dialog, mendengar dialog tadi. Ada beberapa saran mulai dari ini iPod bagaimana ya? Apakah harus dibawa ke toko? Ya, bagaimana caranya? Nggak jalan, mengapa kamu tidak bawa ke toko? Saya sempat memikirkannya, tapi mengapa tidak Anda lihat dulu ya? Oke, akhirnya dicek mungkin. Kemudian yang dialog kedua kita bicara soal banjir tadi, flood ya, sekaligus nambah vocabulary tentang bencana alam. Kemudian dialog 3 kita ada tentang English class ya, kelas bahasa Inggris. Ada masalah. Yang keempat, iya, masalah mencontek, cheating ya, copying the homework. Nah, dari semua dialog yang sudah Anda dengarkan, ada di dalamnya suggestion ya. Jadi ada permasalahan kemudian diberikan saran. Ya. Jadi basically kalau suggestion itu kita ada problem dulu, baru kita berikan suggestion ya. Ya, suggestion. Ini beda dengan memberikan opini ya nak ya. Beda. Kalau di opini, itu basicnya kita memberikan penilaian. Ada sebuah wacana, sebuah keadaan, kita beri penilaian, nah itu opini namanya. Wah ini bagus, ini tidak bagus, itu opini. Tapi kalau suggestion, ini ada permasalahan, kira-kira apa solusinya? Suggestion itu kan memberikan solusi. Mungkin dari satu aspek, mungkin dari beberapa aspek, atau untuk keseluruhan aspek dari permasalahan tersebut. Nah, ini konsep melihat suggestion. Menurut Anda, apakah penting kita belajar tentang suggestion? Penting. Penting. Selain untuk TOEFL, untuk TOEIC, untuk listening ujian, untuk kehidupan sehari-hari penting nggak? Penting. Memberikan saran tanpa manner, tanpa aturan, kira-kira orang bisa terima nggak? Nggak, harus ada caranya memberikan saran pada orang lain ya. Nggak bisa kita ngelang, wah kamu nih gini, harusnya kamu gini. Ah, nggak bisa. Itu nggak bagus kan? Jadi dengan pembelajaran ini diharapkan nanti kita tahu mannernya. Bahkan ya, manner yang karena ini bahasa Inggris, tentu saja untuk negara-negara berbahasa Inggris, apakah mannernya nanti akan sama dengan negara kita? Mungkin akan berbeda nanti di beberapa hal ya. Nah, jadi ada problem, suggestion. Jadi kita masuk yang pertama dulu. Kita bicara yang pertama, kira-kira apa tujuannya tadi? Purpose of the text-nya. Mengapa manusia menciptakan, membuat mengatasi masalah. Enggak, yang suggestion-nya sendiri ke orang tujuannya apa kira-kira? Untuk membantu. Dengan adanya suggestion itu sebenarnya kita ngapain dengan orang yang bermasalah itu tadi? Yang punya masalah. Peduli. Berarti kita suggestion itu memberikan bukan perhatian, memberikan ya, pemikiran. Jadi tujuan utama dari giving suggestion itu kan memberi ide. Nah, memberikan idenya tapi dalam tingkatan apa? Nah, ini Bapak tuliskan. Kita ganti warnanya sedikit biar menarik. Tujuan dari teksnya adalah to propose an idea. Propose apa? Proposal tahu? Tahu. Proposal apa? Pengajuan. Propose mengajukan sebuah ide. Kan kita mengajukan, kan nggak maksa. Kasih beri saran tapi maksa. Ada pula saran yang nggak diterima habis itu ngambek ya. Ada pula seperti itu. Jadi konsep pemahaman tentang suggestion ini mungkin bermasalahnya sampai di praktek ya. Rapet, pas lagi rapat, tiba-tiba sarannya nggak diterima langsung ngambek. Besoknya nggak pergi-pergi lagi rapatnya ya. To propose an idea to someone, untuk ke seseorang ya,
as a consideration. Sebagai sebuah pertimbangan. Kan iya tuh. Kita ajukan sebuah ide kita. Oh, ini ada masalah. Nah, ini ide saya. Ya, silahkan. Mau diikuti syukur, nggak diikuti juga nggak apa-apa. Makanya ada istilah consideration, pertimbangan. Nah, bagi yang tidak tahu, Bapak tuliskan translasinya. Ini artinya pertimbangan. Ya. As a consideration, sebagai sebuah pertimbangan. Jadi tujuan teksnya seperti itu ya. Oke. Kita sudah sampai di bagian pertama. Nah, coba kita lihat di bukunya juga ya. Masih di bukunya juga. Coba Anda lihat di halaman 9 ya. Karena kita mau bicara kalau sudah purpose of the text-nya sudah dipahami, konsep dasar dari suggestion-nya dipahami juga. Karena nanti ini berlanjut ke KD32 ya. Saya akan meminta Anda membedakan, melihat perbedaan antara suggestion nanti dengan opinion juga di KD32. Jadi kita pahami dulu suggestion itu apa sih konsep dasarnya. Nah, yang kedua kita lihat di halaman 9. Itu ada beberapa expression di situ. Kita perhatikan structure-nya dulu. Structure yang kedua ya. Structure of the text-nya. Kalau untuk expression ini biasanya lebih ke gambits ya. Gambits itu artinya ujaran yang umum digunakan. Nanti variasinya bisa dirubah-rubah tuh sesuai dengan situasinya, tapi bentuk dasarnya sama. Jadi struktur yang pertama, jadi kalau memberikan saran di bahasa Inggris terutama sekali itu ada berapa bentuk menurut kalian? Selain mengatakan I suggest, I think, maybe, boleh, I think. Kira-kira ngasih saran di bahasa Inggris apa lagi? Bisa nggak pakai kalimat tanya? Misal, why don't you, tadi katanya, why don't you try to take it back to the store? Boleh pakai questions ya. Jadi ada dua model. Yang pertama dalam bentuk statement atau pernyataan. Jadi ada modelnya yaitu statement, yaitu pernyataan, dan yang kedua question. Ya, jangan question lagi, bacanya questions. Nah, questions. Question. Kalian baca suggestion apa? Suggestion. 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 Iya. Jadi ngajarin fonetik lagi ya. Yes. Oke. Chen. Suggestion. Ini ceh ya. Ini bunyi ceh ya. Ini J. Suggestion. Kalau suggest-nya suggest. Kalau dia hilang cuma saran saja. Ini fonetiknya seperti ini. Kalau nggak salah pakai G, suggest. Ya. Suggest. Suggest. I suggest. Kalau ditanya ini Bapak pakai apa? Mungkin beda dengan yang kita dengar. Ini phonetics yang versi American English-nya ya. Jadi North American phonetics-nya seperti ini. Kalau British mungkin perbedaannya ada lagi. Mungkin dia bacanya masih suggestion, satu lagi suggest. Enggak. Kalau di Amerika ada bunyi g-nya tambah suggest jadinya. Jadi kita fokus ke American English because I cannot speak in British English. So we just use American English. Nah, jadi ada tipenya statement, ada tipenya question. Ya, jadi nggak ada lagi bacanya question ya. Karena beda lagi itu. Jadi kalau untuk pertanyaan biasanya kita gunakan ada dua model ya. Yang pertama itu ada yang model US ya. Nah, ini ada dua model, ada yang US, ada UK, American dengan British, beda cara nyampaikan saran. Kita pelajari keduanya. Nah, kalau untuk US modelnya adalah
subjek kemudian diikuti dengan beberapa kata kerja yang biasa digunakan untuk memberikan saran. Misalnya I suggest barangkali, atau Anda boleh pakai I propose, I advise, I recommend, boleh, atau I insist. Ya, insist. Ini kalau ingin tahu apa nih Pak? Suggest menyarankan, propose mengajukan, advice menyarankan tapi lebih ke nasihat, agak maksa dikit ya. Recommend merekomendasikan, nggak apa-apa sih nggak terima, tapi yakin. Nah ya. Kalau rekomendasi kan kayak gitu, yakin nggak mau. Kalau suggest ya diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Propose juga gitu, ya namanya juga proposal. Advice, nasihat, pertimbangkan. Ini bijaksana kan? Nah gitu ya. Kalau rekomendasi, I recommend, saya merekomendasikan. Ya kan nggak terima gitu ya. Pikir-pikir dulu. Tapi kalau insist ini agak artinya memaksa. Saya mendesak. Nah insist, itu maksa ya. Benar-benar maksa. Awas enggak ya gitu ya. Nggak apa-apa sih enggak gitu ya gitu kan. Tapi giginya rapat. Ya, kemudian apalagi kita tambahkan? Habis ini kita tambahkan ada that di sini. Mohon maaf, ini Bapak pakai tanda kurung karena dia optional, bisa hilang, bisa ada, bisa tidak. Some dialogues barangkali ketika kita nonton film dia ngasih saran, I suggest you go to the doctor, Anda pergi ke dokter, tapi nggak pakai that kadang-kadang. Ya. Karena dia bersifat fungsinya sebagai konjungsi penghubung saja, jadi boleh dihilangkan. Nah, pola yang di sini kalau untuk American English biasanya kita bedakan warnanya aja ya, biar menarik. Subjek tambah verb base, ditambah barangkali objek ataupun keterangan nanti. Ini tergantung kebutuhan nanti. Apakah nanti pakai objek dan keterangan atau subjek predikat keterangan? Cuma yang diinginkan adalah verb base. Verb base ini berarti maksudnya gini. Kalau Bapak contohkan, misal the doctor suggests, kita anggap saja di past dia terjadi, suggested she need some rest misalnya. Normalnya pada simple present tense, terutama pada ini ya, she need some rest, ini normalnya ketika setelah she diikuti kata kerja bentuk pertama harusnya ditambah akhiran s atau es pada simple present. But in this case dia tidak terjadi. Kalau ditanya why, saya melihatnya kalau menurut teorinya, kalau di buku Betty Azar ya, ini ada teorinya juga dari buku Betty Azar. Kalau saya lihat di buku Betty Azar dijelaskan bahwasannya hal ini terjadi karena dia jatuhnya subjunktif dia. Subjunktif istilahnya. Tapi bagi Anda, bagi kita semua yang mempelajari secara dasar saja perlu dipahami. Jadi kalau orang Amerika cenderung memberikan saran, maka pola kalimat atau yang sesudahnya ini sebenarnya klausa ya dalam bahasa Inggris. Klausanya harus menggunakan pola verb base, jadi nggak menggunakan verb 1. Jadi nggak pengaruh, pakai she, nggak perlu pakai s atau es. Nah, kemudian pola yang kedua kalau untuk UK, ini yang commonly used bagi kita ya, biasanya kita gunakan polanya, yaitu subjek kemudian diikuti dengan ya sama, pakai istilah yang sama, pakai suggest boleh, pakai propose boleh, atau pakai advice, recommend barangkali, atau mau pakai insist juga boleh. Kemudian boleh tambah that juga boleh enggak ya. Tapi yang di belakangnya pakai apa? Subjek ya. Subjek yang berbeda ya nih ya. Anggap ini subjek aksennya orang lain berarti barangkali, atau dirinya sendiri juga boleh. Tapi kita pakai should atau must, atau modals of auxiliary yang sifatnya keharusan.
Kemudian baru diikuti verb pertama dan seterusnya. You should go to the doctor. Misalnya, kita bikinkan kalimatnya. The doctor, ya, the doctor suggested that, barangkali kita tambahkan that ya. She should get some rest. Jadi ada keharusan. Kalau masih kesulitan baca should ini nggak perlu pakai L ya. Ini kebiasaan juga bacanya masih should. Dia nggak pakai should, dia harusnya pakai should. Nah, langsung aja. Ini simbol untuk bunyi sh ya. Kayak she should get some rest. Misalnya she should get some rest. She, jadi nggak ada C lagi ya bacanya ya. She is in the classroom. Itu kebiasaan kita. She is in the classroom. Jadi nggak ada she is. She is tersinggung kok. Ya. The doctor suggested that she should get some rest. Dokter menyarankan dia harus istirahat. Oke. Sedang catat? Udah. Yang bagian awal ini Bapak hapus ya. Boleh. Kita lanjutkan. Nah. Ada yang mau bertanya dulu nggak soal yang US dengan UK ini? Ada yang mau nanya nggak soal US dan UK? Kalau ada yang mau tanya, boleh. Yang verb base dulu kurang paham, Pak. Yang verb base itu ya? Oke. Boleh? Kita bahas dulu. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang verb 1, verb 2, verb 3 ya. Dari pertemuan sebelumnya ya. Verb 1 itu istilah lainnya apa? Infinitif ya. Infinitif. Kemudian verb 2 itu past formnya ya. Bentuk lampaunya. Kemudian ada verb 3 itu jatuhnya pada past participle. Istilah verb base di sini adalah verb 1 yang tidak dipengaruhi oleh aturan tenses. Nah, kita udah tahu nih verb 1-nya ini misalnya. Normalnya kalau kita taruh kata kerjanya misalnya need tadi ya. Verb 2-nya needed. Verb 3-nya needed. Ya. Kalau dalam tenses misalnya kita mulai dalam bentuk simple present tense. Simple present apa aturannya? Kita lihat dia ada dua pola. Pertama bentuk verbal dan bentuk nominal. Yang A-nya kita lihat dia punya pola verbal. Ini langsung analisis struktur bahasa sekalian ya. Verbal. Verbal apa? Subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Tapi ada aturannya. Ini pola dasarnya subjek tambah verb 1. Tapi ada aturan lain. Apa? Jikalau subjeknya itu berupa I, you, they, we, ya, Ayu Dewi, nama orang jamak, misalnya kita bikin Rahmi dan Rahma, Rahmi and Rahma, dua orang jamak, ya, pakai nama ini, atau students, ya. Maka kata kerja bentuk pertamanya tidak ada apa-apa, langsung normal saja. Misalnya they need, we need, Rahmi and Rahma need, students need, dah. Tapi kalau subjeknya itu ya, nih subjeknya itu ternyata adalah he, she, it, Rahmi saja atau Rahma saja, atau Rahmi or Rahma. Kok or termasuk, Pak? Kenapa? Salah satu. Rahmi atau Rahma pergi ke pasar. Berapa orang ke pasar? Satu. Kalau Rahmi dan Rahma pergi ke pasar? Dua.
Makanya kalau or berarti cuma satu. Maka kata kerjanya harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yang diberi akhiran s atau is. Nah, itu aturannya untuk simple present. Jadi she needs, he needs, it needs. Kemudian Rahmi needs, Rahmi or Rahman needs, atau the student need, tambah s needs, bisa. Invites, eats, talks, jadi yang tambah s semuanya. Dikasih hissing soundnya barangkali, misalnya kalau dia akhirannya x. Fixes, they, misalnya Rahmi fixes apa? Fix, memperbaiki. Nice. Oke. Nah, ketika masuk di aturan US, kita nggak pakai yang ini. Kita kembali ke bentuk dasarnya sekali. Tidak ada aturan pakai he atau she terus ditambah s, tidak berlaku dia di sini. Ini makanya she needs. She needs saja. Nah, itu aturannya. Paham? Insya Allah paham ya. Apalagi, ini yang bentuk verbal. Kalau ngasih saran biasanya nggak ada yang bentuk nominal ya. Emang ada ngasih saran yang harus bentuk nominal? Misalnya kalau bentuknya Anda harus jadi dokter, saya nyarankan Anda harus jadi dokter. Bisa nggak ya? I suggest you should be a doctor. Ya, harus menjadi seorang dokter ya. Beban ya. Oke. Baiklah. Kita sudah sampai pada, ini kayaknya jamnya sudah hampir habis ya. Udah hampir akhir pembelajaran kita pada hari ini. Materinya masih baru sampai di structure statement baru ya. Kira-kira ini masih ada waktu untuk bertanya. Ada yang mau nanya lagi enggak? Ayo silakan bertanya, bebas terkait dengan ini. Pak, kan yang di UK itu Pak, kan ada she should get Some rest. Nah, berarti getnya nggak pakai s gitu? Enggak. Sesudah modals pastinya tidak pakai s. Kalau modals balik ke base juga. Verb 1 tanpa s atau s. Mau she, mau he, sama kayak will. She will get, nggak ada she will gets. Atau she will have, nggak ada she will has. Ini cuma terjadi di simple present tense. Nah, kita akan lebih dalam membahas lagi karena dia termasuk fitur bahasa. Saya akan jelaskan tenses lagi. We need to learn about it more and more. Nanti ada praktisnya juga, Bapak latih juga. Don't worry. Jadi nanti kita latihan. Kalau nggak salah di KD 36 kelas 10 Anda juga sudah belajar simple past versus present perfect ya kan? Nanti saya ingin tahu, masih ingat nggak? Penting lah. Penting nggak Pak? Penting. Iya. Apalagi ini kelas PKP 2, kita udah tahu ini Mesir ya, target Mesir, Timur Tengah, Turki. Nah, Turki Bursleri lagi buka-buka, lagi heboh-heboh nih. 100 pengumuman tahun ini 168.000 yang lulus dari 76 negara. Nah, berarti giliran kita. Nggak tahu, yang mandiri ada. Si Faruk mau berangkat tuh ke Turki, tapi kampusnya di Sakarya, Turki. Nice. Tapi kalau ke Turki otomatis kalau kelas internasional you should speak in English. And the lecturer will deliver the materials also in English. Jadi dosennya juga nyampaikan dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau tidak ada, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Untuk sementara tidak ada PR dulu ya. Sampai kita dudukkan materinya, nanti baru kita cobakan. Kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.